Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib ibadah online kita. Yang pertama, siapkan Alkitab, laptop, HP dalam kondisi yang baik, sehingga dapat kita pakai untuk mendukung akan jalannya ibadah kita pada hari ini. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi, selayaknya kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dan yang ketiga, duduk dengan sopan di tempat yang baik, bukan dengan santai, dengan duduk yang sembarangan. Lalu yang keempat, kita tepat waktu untuk mengikuti ibadah ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua yang hadir dan juga yang kebetulan mengikuti siaran ini. Kiranya penyembahan kita pada hari ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka terdengar, tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah, sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam.
Demikian pujian kita pada hari ini. Dan kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan sebagai landasan dalam peribadatan kita pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16, 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita yang bersumber dari kitab suci. Itu sebabnya setiap orang percaya diminta untuk menjadikan kitab suci atau Alkitab sebagai dasar hidup, dasar bertindak, dasar berpikir. Sehingga kitab suci inilah yang membawa kita hidup dalam kebenaran sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita sebarkan, kita siarkan sampai ke ujung bumi, sehingga segala makhluk, seluruh suku bangsa boleh mendengar kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, berpanji kitab suci. Kita naikkan pujian ini 2 ayat. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia, naik tinggilah seperti panji, siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihentarkan pada Allah. Kedua, dimanapun ia diberi, sinarnya akan terangi, awan yang gelap diusirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam jiwa, agar jiwa yang tersesat dihentarkan pada Allah. Kornya, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihentarkan pada Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kami hari ini boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam hadirat Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman, menjadi pelita dan terang dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya, berikan hikmat daripada kuasa Roh Kudus-Mu, dan kepada seluruh jemaat yang mendengarkan, Bapak Ibu Saudara kami yang mendengarkan, urapan yang sama terjadi atas hidup mereka. Kami percaya tatkala firman Tuhan dibentangkan, ada kuasa kegelapan setan iblis yang akan mengganggu kami. Untuk itu dengan iman yang ada pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir segala bentuk kuasa itu.
sehingga dengan leluasa kami dapat menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan yang hidup ini, yang akan kami gunakan sebagai makanan rohani kami, sebagai bekal untuk kami hidup di masa yang akan datang, untuk kami mengetahui kewajiban dan tugas kami selama kami ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkannya dan siap melakukannya hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada kembali di hari ini untuk menikmati persekutuan dan ibadah secara komunal. Dan saya yakin dan percaya kita juga memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan sebagai bentuk peribadatan kita dan juga persekutuan kita yang tidak putus-putusnya di dalam kuasa Tuhan, sehingga hari lepas hari, bukan saja pada hari Minggu, persekutuan yang indah ini kita nikmati, tapi persekutuan indah itu berlangsung secara terus-menerus dari hari ke hari, dari Senin sampai ke Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah seperti ini. Nah, Ibu Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20, nanti berkelanjutan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 32. Kalau sudah menemukannya, kita membaca bersama-sama. Injil Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita buka kembali Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat yang sudah cukup terkenal, yang biasa digunakan dalam ibadah, secara khusus dalam perayaan hari Pentakosta dan juga penginjilan yang ada di jadwal ataupun agenda kegiatan gereja. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, pembacaan yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 32. Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Tema yang saya beri untuk kita renungkan pada kesempatan ini berkaitan dengan
bagaimana kita menjalankan tahun 2021 ini dalam pengharapan Tuhan. Yaitu orang yang hidup dalam pengharapan, yang sudah menikmati pengharapan, bahkan sedang dalam pengharapan, adalah tugas mereka menjalankan misi. Tugas mereka adalah menjalankan pekabaran Injil. Jadi jangan bilang misi itu bukan tugas saya atau tugas kita. Dari sebuah penelitian lembaga misi yang diungkapkan dalam World Conference of Evangelism, terungkap bahwa yang pertama, saudara kenal saksi Yehova ya? Saksi Yehova. Mungkin ada yang baru dengar. Perlu dan mau tidak mau kita akui mereka besar di dunia ini. Ya. Dikatakan dalam penelitian lembaga ini bahwa saksi Yehova 98% pengikutnya terlibat aktif bersaksi dari pintu ke pintu atau door to door, itu yang dimulai dari anak-anak remaja hingga kakek nenek. Bahkan sekarang mereka punya program terpadu untuk secara konsen memenangkan satu pulau di Indonesia ini. Dan mungkin itu sudah terwujud. Jadi 98% pengikutnya terlibat aktif untuk bersaksi. Yang kedua, pernah dengar gereja Mormon ya? Gereja Mormon mewajibkan semua kaum mudanya, anak-anak muda, untuk terjun ke ladang misi di dunia. Ketiga, minimal 2 tahun. Ya, saya nggak ngerti apa tuh dunia ketiga. Tapi namanya program ya. Mereka sangat antusias, bahkan dalam laporan penelitian itu, mereka yang pergi ke dunia ketiga itu, ya, mereka pergi dengan biaya sendiri, self-support. Dan orang tua sangat bangga saat anak mereka terjun ke ladang misi Mormon. Ya. Dalam khotbah ini saya tidak menyampaikan siapa itu saksi Yehova, siapa itu gereja Mormon. Ya. Dan setelahnya, mereka kemudian bekerja menjadi pengusaha dan menjadi pendukung dana gerakan misi daripada gereja Mormon. Jadi hampir 100% penduduk Utah, Amerika Serikat adalah jemaat Mormon. Itu karena apa? Karena program mereka jalankan dengan sangat serius. Tidak hanya melibatkan orang-orang tertentu, tetapi program itu melibatkan banyak orang. Lalu kaum Kedar. Oh, kaum Kedar ya. Kaum Kedar itu Nebayot. Itu anak dari Ismail. Sudah ya? Sudah tahu itu? Kaum Kedar dapat dilihat dari militansi pergerakan mereka di seluruh negara di dunia ini termasuk di Indonesia. Saya juga bingung di Kalimantan, di kampung saya atau di daerah-daerah saya itu banyak sekali sekolah-sekolah yang telah didirikan. Penduduknya nggak padat, tapi sekolahnya besar sekali. Dan ternyata memang ada maksud dan tujuan yang sedang dirancang, yang disetting untuk menghimpun banyak orang supaya mereka paham dengan ajaran dan agama mereka. Dan itu dilengkapi dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Atau bagaimana dengan orang percaya?
Apakah masih berbasis rohaniawan atau tokoh agama atau hamba Tuhan yang melakukan penginjilan atau melakukan misi ini? Sementara umatnya, jemaatnya masih berkutat pada pola 6D. Apa itu 6D? Datang, duduk, diam, dengar, doa, dan dana. Ada 6 ya. Datang, duduk, diam, dengar, doa, dan dana. Belum tersentuh pada kewajiban atau melaksanakan perintah amanat Tuhan yang kita baca di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 tadi. Belum ada di hati kita masing-masing. Kita masih berpikir bahwa itu bukan tugas saya. Saya tidak punya karunia untuk bermisi. Bahkan ada satu keponakan saya pernah tanya, "Om, pendeta, ada upahnya enggak dalam kekristenan saat melayani Tuhan?" Ini saya jawab, ada. Buat apa kita susah payah melakukan segala sesuatu di dunia ini kalau kita tidak mengharapkan upahmu besar di surga? Itu jelas. Satu saat nanti kita akan tahu mahkota-mahkota yang akan kita terima. Nanti akan saya khotbahkan juga. Bahkan seringkali sudah saya sampaikan firman Tuhan ini di ibadah offline sebelum-sebelumnya untuk mengingatkan banyak orang percaya, orang Kristen, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan buat Tuhan di dunia ini, sesuatu untuk Tuhan, bagi gerejanya, bagi pekabaran Injil, bagi misi, itu tidak akan sia-sia. Itu terhitung dan akan menjadi upah bagi setiap orang yang secara aktif dan terlibat di dalam segala bentuk pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi jelas kekristenan berbicara tentang upah. Dan upah itu bisa terjadi di dunia ini, dan upah ini juga bisa terjadi di surga. Yang percaya katakan amin. Iya. Nah, ketika kita berpikir bahwa misi adalah tugas rohaniawan dan para tokoh agama kita, dan penginjilan itu adalah sesuatu karunia, sedangkan para gembala dan pengerjanya banyak terjebak di dalam persaingan antara denominasi, sehingga kurang memperhatikan perkembangan agama-agama lain di dunia. Saya pernah ikut training of trainer yang diadakan oleh Open Doors beberapa tahun yang lalu. Saya juga kaget, ternyata ada 144 agama di dunia ini, kepercayaan di dunia ini. Di Indonesia ada 6 ya, baru ada 6. Kalau kita teliti lagi, di Sumatera ada lagi agama yang dikatakan agama suku, ya, agama, tapi KTP mereka itu pakai agama 6 itu, salah satu. Tapi cara penyembahan mereka berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan. Di luar negeri banyak sekali agama-agama. Sehingga kalau kita hanya sibuk untuk mengatur rumah tangga kita, dalam gereja kita, mempercantik gereja kita, maka kita akan terjebak di dalam informasi yang salah tentang perkembangan dunia ini. Pada pertengahan abad ke-3, ada sebuah kota yang begitu hebat, dikatakan dalam buku sejarah ini, hampir semua jalan itu ada gereja. Sehingga kota itu digelar atau disebut Gereja 1001
kota 1001 gereja. Bukan main mereka bersaing, bertanding untuk buat gerejanya terbaik dengan model yang sangat baik, dengan dekorasi yang sangat baik, dengan perlengkapan yang sangat lengkap, dibuat senyaman mungkin bagi umat untuk beribadah. Salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau kita hanya terjebak dalam persaingan yang demikian tanpa melihat dunia luar, maka sesungguhnya gereja atau kekristenan sedang membiarkan banyak orang hidup di dalam kebinasaan. Untuk itu, buat para gembala, para pengerja, janganlah kita hanya terjebak di dalam doktrin, terjebak dalam aturan gereja, terjebak dalam berbagai persoalan dalam rumah tangga gereja kita. Mari kita lihat dunia luar. Mari kita bersinergi dengan denominasi lain, bergandengan tangan tatkala kita berbicara misi, penginjilan, dan berbagai program yang ada. Kita satu di dalam Tuhan. Bukan karena gereja kami, bukan karena kerja saya, bukan karena gereja saya, tetapi karena kita bersama-sama. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi ayat 23 yang sudah kita baca. Dikatakan bahwa orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Mereka tidak memikirkan bahwa saya yang lebih penting dari kamu, saya yang lebih hebat daripada Anda. Di sini mereka menunjukkan kebersamaan mereka, kesehatian mereka dalam mendukung pekabaran Injil atau misi para rasul. Sehingga ledakan penginjilan yang terjadi di gereja mula-mula sangat luar biasa. Oleh sebab itu jangan kita menjadi jemaat yang berpola pada 6D. Atau menjadi hamba Tuhan, pendeta atau pengerja. Dan menjadikan organisasi gereja kita kaku dalam program misi. Jadikanlah misi itu sebagai napas organisasi gereja kita dan juga pelayanan kita. Ajarkan jemaat, ajarkan rumah tangga, anak-anak kita untuk mengatakan, ya, saya ada di dunia ini untuk melakukan tugas misi yang besar. Memang besar, sulit, keras, dan perlu pengorbanan. Tapi ingat, kepada siapa yang telah memberi tugas itu. Siapa dia? Dikatakan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Sebelumnya juga kita lihat satu kenyataan yang betul-betul manusiawi. Ayat yang ke-17 dibilang, beberapa orang ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Itu mewakili kita yang selama ini, misi ini bukan tugas saya. Lalu datanglah Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena dia yang berasal dari surga datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, dia datang kepada kita dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Untuk memastikan supaya orang-orang yang ragu-ragu, orang Kristen, orang yang percaya tadi ragu, gereja yang mulai ragu dengan pekabaran Injil, harus ingat ayat ini. Kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kurang apa? Jaminan yang Tuhan beri kepada murid-murid dan juga kepada kita sampai hari ini. Untuk memastikan bahwa misi pekabaran Injil itu harus sampai ke seluruh suku bangsa. Sehingga tibalah kesudahannya. Jadi kalau orang Kristen dan gereja hari ini malas dan tidak mau menginjili dan tidak mau bermisi, maka akan memperlambat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini repot. Bahwa bukan
orang yang belum mengenal Tuhan yang memperlambat. Tapi ternyata kita sebagai orang yang percaya yang pada akhirnya memperlambat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penelitian lembaga misi ini menunjukkan terjadi penurunan prosentase umat Kristen di dunia yang saat ini hanya 33%. Dan dari total penduduk dunia. Berbeda pada era dekade 80-an, sempat di hampir atau di angka 60% orang-orang yang percaya. Hampir semua atau kejadian ini hampir semua terjadi karena banyaknya gereja dan orang-orang percaya saat ini kehilangan insting mungkin ya, kehilangan identitas, bisa jadi kehilangan semangat, kehilangan feel, kehilangan kondisi psikologi mereka, akhirnya menghilangkan semangat untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Sehingga juga berkurangnya beban dengan amanat agung penginjilan yang seharusnya dari kesehari dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, kita bisa lakukan. Tidak perlu program, tidak perlu dana, tidak perlu berbagai master plan yang kita bisa buat untuk misi. Tapi hari ke hari, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, di sana kita bisa menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Seorang penulis buku berkata, bernama Reinhard Bonnke, gereja yang tidak mencari jiwa, ini penting ya, ini pemikiran beliau, gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa terhilang adalah gereja yang terhilang. Jadi kalau kita tidak mencari jemaat yang terhilang, maka sebenarnya sesungguhnya kita terhilang. Kita kehilangan feel tadi, kita kehilangan semangat, kita kehilangan perasaan, kita kehilangan sensing, kita kehilangan thinking, kita kehilangan apalagi kita kehilangan banyak hal. Manakala kita sebagai orang gereja, orang percaya, tidak lagi peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Maksudnya bisa ada dua. Jiwa-jiwa yang terhilang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus sebagai juru selamat, atau jiwa-jiwa yang terhilang yang tadinya mereka orang gereja, tapi pelayanan gereja, pelayanan pastoral, atau mereka sudah nggak merasa dianggap lagi, nggak diperhatikan lagi, akhirnya mereka terhilang. Nah, kalau gereja dan orang percaya tidak mencari orang-orang yang demikian, maka orang gereja dan orang percaya, gereja sedang dalam keterhilangan. Jangan-jangan mereka juga yang akan ikut terhilang. Yang kedua, Reinhard berkata, orang Kristen yang tidak terbeban mencari jiwa-jiwa terhilang adalah orang Kristen yang terhilang. Jadi jelas apa yang dituliskan oleh Reinhard ini. Tatkala kita tidak peduli dengan ladang misi, dengan pelayanan misi, maka sesungguhnya kita sedang tidak peduli dengan Tuhan. Gereja sudah membuktikan iman besar dalam membangun gedung gereja dan berbagai aset mega church yang spektakuler. Besar, megah jadinya. Besar, megah, mewah, wow. Ya. Kalau Bapak Ibu ke gereja yang ada di kota besar, di Jakarta misalnya, ada banyak gereja yang sudah seperti GOR. Itu ribuan, puluhan ribu orang bisa masuk di situ. Tapi kalau belum menunjukkan iman yang besar dalam membangun kerajaan dan melaksanakan amanat agung, maka sesungguhnya gereja hanya sibuk
untuk membenahi diri, mempercantik diri, dan sedang membuat pekabaran Injil tidak jalan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sembari kita membangun gereja yang besar, kita juga memperhatikan ladang misi, pelayanan misi. Waktu mata kuliah teologi kontekstual 1 minggu yang lalu berjalan, saya sedang mengikuti studi S2 di STT Jeffrey Jakarta. Saya kaget juga banyak teman-teman yang memang kami berbeda denominasi gereja. Banyak yang bilang selama ini punya pandangan yang salah terhadap misi atau penginjilan. Bahkan ada yang berkata, merasa bahwa penginjilan itu bukan karunia saya. Nah, ini saya juga kaget juga dengarnya. Jadi kemungkinannya hamba Tuhan aja berpikir seperti itu. Apalagi jemaatnya. Bersyukur kepada Tuhan lewat mata kuliah teologi kontekstual pada 2 minggu yang lalu. Banyak, atau 1 minggu yang lalu, banyak teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, pendeta. Mereka dibukakan. Karena memang tidak semua gereja punya fokus pada misi ini. Karena itu tadi masih tertutup, terbatas dengan aturan dinding-dinding gereja yang begitu tebal. Dan memungkinkan hamba Tuhan tidak mau belajar dari dunia luar. Maka itu akan membuat mereka punya pemandangan seperti itu. Sehingga ia bersyukur sekali mata kuliah yang kami ikuti kemarin membuka banyak pemikiran teman-teman untuk hidup dan menghidupkan misi dalam gereja mereka. Dan banyak sekali yang dibukakan pemikirannya. Itulah pentingnya kita untuk terus-menerus belajar, sekolah lagi, belajar lagi, supaya banyak ilmu, banyak teori, dan banyak yang bisa kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Jim Elliot, seorang penginjil yang mati martir, ya, mati syahid di pedalaman Nicaragua, menyatakan bahwa pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, ada 2 kelompok murid Kristus. Yang pertama, yaitu kelompok pertama adalah orang yang sibuk berteori, membahas, memperdebatkan, menelaah amanat agung. Saya ulangi ya, kelompok yang pertama kata Jim Elliot, mereka hanya sibuk berteori saja. Punya banyak program, punya banyak rumusan. Mereka sibuk membahas, memperdebatkan, dan menelaah amanat agung. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang menjalankan dan menghidupkan amanat agung itu. Amanat agung adalah amanat bagi semua orang percaya, termasuk kita yang ada dalam ruangan ini, termasuk Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, tidak terkecuali. Semoga kita adalah orang yang punya perasaan, punya beban, punya kesedihan, punya pengharapan yang besar ketika melihat saudara kita. Kata kisah para rasul tadi, Yerusalem, itu dimulai dari keluarga. Yang kedua, Yudea, itu dimulai kedua adalah tetangga-tetangga kita, orang terdekat kita. Baru yang terakhir tadi, sampai ke ujung bumi. Jadi itulah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas pendeta penginjil saja. Tapi tugas kita bersama, beban kita bersama. Untuk melaksanakan amanat agung, perintah Tuhan Yesus bagi kita. Yaitu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan mengkristenisasi, ya, bukan menjadikan orang, memindahkan orang menjadi agama Kristen, tapi jadikan semua bangsa muridku. Itulah misi yang sesungguhnya. Kiranya lewat pemberitaan renungan firman Tuhan ini, boleh menyemangati kita kembali, menyadarkan setiap kita bahwa misi itu, amanat agung itu, penginjilan itu
adalah tugas mulai orang yang percaya dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, sampai ke kakek nenek. Dan sampai kapan itu tugas itu melekat di diri kita? Sampai kita mati. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai dunia ini kiamat. Jadi semakin banyak orang yang terlibat secara komunal di dalam pelayanan pekabaran Injil, akan semakin mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Apakah saudara siap untuk menjadi agen perubahan dan menjadi pelaksana amanat agung? Siap? Siap? Amin? Iya. Ini kalau orang yang biasa orasi ini harus kuat-kuat gitu kan. Tapi karena ini kita dalam situasi yang kecil, maka kita juga harus suaranya kecil-kecil saja. Tetapi yang terpenting adalah berita yang saya sampaikan hari ini adalah perintah amanat agung yang ternyata bukan saja penginjil, pendeta, hamba Tuhan, mahasiswa teologi, apalagi yang berbau rohaniawan. Bukan hanya mereka aja yang punya tugas misi ini. Tetapi tugas ini adalah milik kita bersama, beban bersama, dan kepunyaan kita bersama. Jadi jangan bilang lagi, misi itu bukan karunia saya, bukan tugas saya. Tapi misi adalah tugas saya dan semua orang percaya. Amin? Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kami kembali disadarkan, diingatkan bahwa misi itu bukan tugas beberapa orang, penginjilan itu bukan tugas hamba Tuhan saja. Tetapi ini adalah tugas bagi setiap orang percaya yang sudah hidup dalam pengharapan, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memiliki keyakinan selamat di dalam Yesus Kristus. Saat kami berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya, mampukan kami ya Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk kami dapat berkata-kata dengan baik, sehingga perkataan kami, sikap hidup kami, kesaksian kami boleh menjadi bukti bahwa kami adalah orang-orang yang hidup di dalam pengharapan, dalam keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sadarkan bagi setiap orang percaya bahwa hidup mereka juga layak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun, sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Roh Kudus, meteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, marilah kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kantong persembahan dijalankan oleh Christian. Dan bagi Bapak Ibu yang kebetulan menyaksikan tayangan ini, silakan mempersiapkan persembahan melalui rekening yang tertulis dan juga barcode dana yang sudah ada di layar kita. Dan kepada kita yang dalam ruangan ini, dengarkan firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini. Ayat yang pertama saja. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhan.
Penuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih atas persembahan yang sudah kita berikan. Kiranya persembahan ini mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Lewat ibadah ini kami telah memberi persembahan sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa uang yang kami kumpulkan, persembahan yang kami kumpulkan ini akan membantu pekerjaan Tuhan di pos PWJ GKI Family Palembang dalam perkembangannya baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Berkati tangan-tangan yang manis yang telah memberi dengan sukacita dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Kami saat ini berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan beserta dan melindungi mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ada yang terpapar virus COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus sembuhkan dan pulihkan. Ada yang sedang dirawat di rumah sakit, ada yang sedang diisolasi mandiri di rumah. Tuhan kiranya hadir di sana dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menghibur mereka, memberikan sukacita, sehingga dalam masa isolasi dan perawatan, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami yang terkena bencana alam ya Tuhan, baik di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara, di Jawa Barat, di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan secara keseluruhan. Ada banyak korban yang mengalami kematian ya Tuhan. Bahkan ada yang juga mereka dirugikan dengan rumah mereka rusak, hancur, harta benda mereka hilang oleh karena bencana alam ini. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah mereka dihiburkan, dikuatkan, untuk mereka tetap menatap hari depan, hari esok bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat para tim relawan, Kemah Peduli yang sudah ada di tempat-tempat bencana alam. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dalam masa pandemi ini tentu sebagai manusia kami juga merasa khawatir, takut, dan ragu. Tetapi kami percaya untuk tim relawan Kemah Peduli yang sudah tersebar dimanapun bencana ini ada. Tuhan menjaga melindungi mereka. Bagi para orang-orang yang telah mengirimkan bantuan melalui uang dana mereka, Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kami bersyukur begitu banyak orang-orang yang begitu sadar untuk melihat suatu bencana ini bukan hanya terjadi di daerah-daerah tertentu, tapi kami juga merasakan dan ikut di dalamnya. Apabila ada yang berduka karena masalah bencana alam ini, Tuhan hiburkan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali bangkit untuk melihat hari esok bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat proses vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini. Memang ada pro dan kontra, tetapi kami berdoa supaya proses vaksinasi ini boleh berlangsung dengan baik. Dan lebih daripada itu, bukan vaksin ini yang membuat kami akhirnya merasa hebat dan kuat, tapi kami tetap merasa bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kesehatan kepada kami dan tetap menjaga melindungi kami. Dan biarlah dalam masa proses pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar dan semua boleh terrealisasi dengan baik. Kami juga berdoa buat segenap jemaat dan keluarga Kristen dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti ibadah online, yang sedang melaksanakan ibadah offline. Tuhan yang sama menjaga dan melindungi kami. Di masa-masa sulit ini, ibadah bukan lagi halangan untuk kami melakukannya di rumah-rumah, tetapi ini menjadi sebuah kesempatan untuk kami menyatakan kabar baik itu melalui media-media online. Tuhan memberkati gereja-gereja yang telah melaksanakan ibadah-ibadah online, sehingga melalui media online ini banyak
orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka boleh percaya. Berkati ya Tuhan media-media online ini, fasilitas yang digunakan supaya berfungsi dengan baik. Kami berdoa juga buat tim IT supaya boleh tetap bekerja secara maksimal sehingga tayangan yang disampaikan adalah tayangan yang terbaik dari kemampuan yang mereka miliki. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Pelihara dengan kasih setia Tuhan. Dari daerah ke daerah, dari kota ke kota sampai ke Jakarta. Pemerintahan pusat kami ya Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Tuhan memberkati. Berikan hikmat dan kemampuan. Tatkala mereka mengambil keputusan, merupakan keputusan itu adalah campur tangan daripada kuasa Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan dari mara bahaya, dari bencana. Dan biarlah dalam tahun 2021 ini, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa, syafaat dan permohonan kami, serta ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dalam kasih dan anugerah Tuhan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Jadikan misi dan penginjilan itu adalah tugas kita bersama, dimanapun kita ditempatkan. Beritakanlah kabar baik, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tatkala kita melakukan semuanya itu, yakinlah berkat Tuhan akan menyertai kita. Dengan iman, tadakan kedua tanganmu, serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Allah Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allah-Mu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, demikianlah rangkaian ibadah Minggu tanggal 24 Januari 2021 pada hari ini. Melalui mimbar pelayanan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pelayanan di ibadah online Pos PWJ GKI Family Palembang pada hari ini. Dukung terus channel YouTube kami, yaitu nama channelnya GKI FPTV, dengan cara men-share-kannya, mau di like silakan, dan juga men-subscribe-nya. Nah, itu yang paling penting, karena target kami pada
tahun pelayanan di tahun 2021 ini minimal kita akan punya subscriber itu 1000 subscriber. Nah, kami juga punya IG, silakan di follow GKI Family _ ya, GKI Family _ Palembang. Dan kami juga punya Facebook, dan nama FB-nya adalah GKI Palembang. Ya, jadi lihat di logonya, itulah kami. Warna logonya merah, bukan biru. Nah, kita juga ada layanan konseling dan doa. Kalau dibilang 24 jam terlalu munafik ya, tapi silakan aja di WA kapan saja lah ya. Kami siap melayani, mendoakan Bapak Ibu. Boleh juga menitip pokok doa di Messenger, di DM-nya IG kami, dan juga Messenger-nya Facebook, atau di nomor WA yang tertera di layar kaca kita. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selalu ada harapan. Nah, itu tagline kami. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, selalu ada harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.